Hai, berjumpa lagi dengan saya, di channel Kukun Kurniawan, Pendidikan Pancasila untuk kelas 9. Dalam kesempatan ini saya akan membagikan materi pelajaran Pendidikan Pancasila untuk kelas 9 bab 2 yaitu, Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selamat menyimak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Kita telah menyimak pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau biasa yang disebut preambul. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat pokok-pokok pikiran yang diantaranya mempunyai peran dalam membentuk sikap, kebijakan, peraturan yang mengakar dalam nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu, yang pertama yaitu pokok pikiran persatuan, menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagai negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh wilayahnya. Penyelenggaraan negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Contoh sikap mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu diantaranya yaitu, rela berkorban demi bangsa dan negara, kemudian memiliki rasa cinta tanah air, kemudian semangat membangun rasa nasionalisme dan melakukan kerja bakti di lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu pokok pikiran keadilan sosial. Menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, merupakan suatu kausa finalis atau sebab tujuan. Penyelenggaraan negara dapat menentukan jalan, serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran, bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Contoh sikap pokok pikiran keadilan sosial di lingkungan masyarakat, keluarga dan sekolah diantaranya yaitu, saling menghormati kepada seluruh anggota keluarga, membantu tetangga yang mengalami kesusahan, dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketiga, pokok pikiran kedaulatan rakyat, mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. Sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara. Contoh sikap pokok pikiran kedaulatan rakyat dalam lingkungan negara dan masyarakat diantaranya yaitu, berpartisipasi dalam proses demokrasi, contohnya pemilihan ketua organisasi siswa intra-sekolah. Kemudian menghormati hukum dan aturan yang berlaku, contohnya yaitu tidak terlambat masuk ke sekolah, dan yang terakhir, menghargai pendapat teman dalam diskusi kelompok. Yang keempat yaitu pokok pikiran ketuhanan, mengandung makna bahwa, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggaraan negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan yang mengandung pengertian, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Contoh sikap pokok pikiran ketuhanan, diantaranya yaitu, menghargai keberagaman dan perbedaan agama, menunjukkan sikap toleransi atau perbuatan baik kepada semua warga, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah, menjalankan perintah agama masing-masing.
Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada hakikat merupakan pancaran nilai-nilai Pancasila. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok-pokok pikiran mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar, maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Konsekuensinya, dalam kenyataannya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki arti penting dalam konteks hukum dasar, yakni di samping Undang-Undang Dasar, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yang juga merupakan sumber hukum, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Aturan dasar tersebut yang disebut konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan sebagai pelengkap dalam Undang-Undang Dasar. Untuk mengaktualisasikan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tugas seluruh bangsa Indonesia adalah mempertahankan serta mewujudkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terima kasih telah menyimak materi pendidikan Pancasila Bab 2 mengenai pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita berjumpa lagi dalam materi selanjutnya dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila bersama saya Kukun Kurniawan Channel. Tetap semangat dalam belajar.